Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mohon agar tonton video ini sampai habis supaya tidak terjadi gagal paham. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Helmi yang tidak dapat move on dari Siska, dan saat ini Siska sudah lama ditinggal oleh Leo, serta Bu Arna sudah memberikan restunya kepada Helmi untuk menjadi pendamping Siska. Dan Tante Monik yang menyuruh agar Siska melupakan Leo akhirnya melamar Siska. Namun pada awalnya Siska menolak lamaran dari Leo. Tapi melihat Leora yang sudah begitu akrab dengan Helmi, akhirnya Siska pun menerima lamaran Helmi untuk menikah dengan Helmi. Sementara itu saat ini Leo sudah merubah nama dan identitasnya menjadi orang yang baru. Leo tidak mengakui kepada semua orang kalau dia adalah Leo. Cuman Rasa, Rizky, serta Tante Marissa saja yang tahu kalau Leo sudah mengganti identitasnya sebagai orang yang baru. Dan saat ini Leo sudah kembali bekerja sebagai seorang dokter. Namun cerita ini adalah prediksi Mimin semata yang Mimin himpun dari mana pada episode kemarin diceritakan bahwa Helmi dan ibunya berada di kamar dan Bu Arnas bilang ke Helmi kalau Siska menangis karena ia melihat Leo. Helmi agak berubah ke wajahnya ketika Bu Arnas mengatakan Siska melihat Leo. Helmi hanya berpikir kalau Siska saat ini sedang berhalusinasi dan antara percaya dan tidak dengan ucapan Bu Arnas ini. Dan Bu Arnas bilang kalau dia kasihan dengan kondisi Siska yang saat ini selalu menderita. Helmi pun berkata kepada Bu Arnas kalau Helmi pengen balikan sama Siska. Apakah Bu Arnas memperbolehkan? Bu Arnas yang sudah sangat berterima kasih kepada Siska yang telah mendonorkan ginjalnya pun memberikan restunya kepada Siska. Ia pun mengiyakan keinginan Helmi untuk kembali kepada Siska. Dan di scene yang berbeda diceritakan kalau Leo saat ini sangat menderita karena mengetahui Siska sudah bersama dengan Helmi. Dan Leo pun mengutarakan niatnya kepada Tante Marissa untuk mengubah identitasnya. Dan saat ini Leo ingin bekerja kembali. Tentu saja Tante Marissa merestui niatnya Leo ini untuk memulai hidup yang baru dan bekerja kembali. Sementara itu Siska yang melihat Leo dan memeluk Leo, namun Leo menolaknya. Akhirnya Siska pun terjatuh pingsan. Dan Siska yang ditolong oleh Johnny pun mengatakan kepada Johnny kalau ia melihat Leo di luar tadi, namun Johnny tidak percaya dengan ucapannya Siska ini. Johnny pun menganggap kalau Siska saat ini sedang berhalusinasi. Akhirnya Johnny pun menelpon Tante Monik untuk datang ke rumah sakit. Tante Monik pun datang ke rumah sakit, namun Tante Monik tidak sendiri. Ia ditemani oleh mantan suaminya yaitu Pak Diki. Sesampainya di rumah sakit, Siska menceritakan kepada keluarganya kalau ia bertemu dengan Leo. Namun Tante Monik dan Pak Diki pun
hanya menganggap kalau Siska ini sedang berhalusinasi. Dan mereka pun meninggalkan Siska keluar untuk beristirahat. Namun setelah di luar, mereka bertemu dengan Helmi dan Johnny pun tiba-tiba saja naik hitam langsung memukul Helmi. Namun Pak Diki menyerang mereka dan mengatakan kepada Johnny bahwa ini adalah rumah sakit dan agar Johnny menahan amarahnya kepada Helmi. Dan juga di sana datang Bu Arnas yang mengajak Helmi untuk meninggalkan keluarganya Pak Diki. Ketika Pak Diki dan Bu Moni pulang dari rumah sakit, ia mengatakan kepada Bu Moni kalau ia sangat kesal kepada Helmi. Namun Tante Monik ini mengatakan kepada Pak Diki agar melupakan semua dendamnya kepada keluarganya Bu Arnas. Karena yang salah dulu juga adalah Pak Diki yang telah menghilangkan nyawa anaknya Bu Arnas. Pak Diki mau menerima permintaan Tante Monik untuk melupakan dendamnya. Namun Pak Diki punya permintaan agar Bu Arnas menjauhi Pak Dirga. Duh guys, rupanya Pak Diki ini masih cemburu dengan Tante Monik. Tentu saja Tante Monik tidak mau dengan permintaan Pak Diki ini. Ketika mereka sampai di rumahnya, tiba-tiba saja Pak Diki ingin membukakan pintu untuk Tante Monik. Namun Tante Monik berkata kepada Pak Diki, jangan salah paham dengan kedekatan mereka ini. Karena Bu Monik mau bersama Pak Diki hanya demi anak-anak. Pak Diki hanya bisa terdiam dengan sikapnya Tante Monik ini. Sementara itu Siska sekitar sedang sarapan pagi. Ia mengatakan kepada Tante Monik agar diantar lagi ke rumah sakit karena ia melihat sosok Leo di sana. Namun Tante Monik mengatakan kepada Siska agar Siska move on dari Leo karena Leo sudah meninggal. Dan Tante Monik mengatakan kepada Siska agar Siska mencari jodoh yang lain lagi untuk ayahnya Leora. Namun tidak lama kemudian Helmi pun menyusul Siska untuk mengajak Siska ke psikiater. Siska yang dianggap halusinasi oleh mereka ini pun sangat marah karena ia meyakini kalau yang ia temui di rumah sakit itu benar-benar adanya Leo. Namun ketika di perjalanan, Helmi pun mengutarakan niatnya kepada Siska untuk kembali kepada Siska. Namun Siska sangat marah kepada Helmi karena ia tidak mau menerima cintanya Helmi lagi. Dan ia masih sangat yakin kalau Leo itu masih hidup. Siska pun berlari meninggalkan Helmi. Helmi yang ditinggal oleh Siska pun tertegun melihat kelakuan Siska ini. Di dalam hati Helmi berkata, kenapa susah sekali ia untuk mendapatkan cintanya Siska lagi. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.